Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, yang saya hormati, yang perlu saya sampaikan juga, nih kan, saya merasa sangat tersanjung karena diundang ya, mendampingi, ya kan, ada Pak Doktor. Ya, bukan hanya senior, mungkin bisa kita bilang guru juga. Begitu juga dengan Pak Kurniawan, ya, senior sekaligus guru. Begitu juga dengan Bang Jaka sendiri, ya. Yang dulu ketika demo DPR jargon, apa nih hari ini Sal, ya kan? Ketika masih waspada, saya berikan. Dan juga saya agak bingung sebenarnya. Tiba-tiba panitia menelpon saya, Iqbal menelpon saya, bisa nggak Bang hadir? Apa temanya ini? Oke lah, insya Allah saya berusaha hadir. Cuma dalam kapasitas apa saya juga tidak terlalu jelas waktu itu. Ya ternyata ini ditulis di sini Tokoh Pemuda Ketua Kami Aceh 2012-2014. Kebetulan 2012-2014 sebagai Ketua Kami. Cuma kenapa Ketua Kami kok yang diundang? Saya juga mencoba berpikir-pikir sendiri ya. Tapi itu hanya pengantar saja ya. Memang berbicara radikalisme, ya, seperti persis yang disampaikan oleh Abang Dagita tadi, Bang Effendi Hasan, bahwa memang nyaris tahun ya 5 tahunan terakhir, ya, ataupun bisa jadi kalau saya mencoba menghitung-hitung puncaknya kalau di Indonesia itu kan sejak Bom Bali, Bang ya. Bom Bali tahun 2002. Ya, kan itu kan menggegarkan dunia internasional. Yang setahun sebelumnya juga ada kejadian yang luar biasa di Amerika, yaitu bom di gedung ITC di New York ya. Itu awalnya. Dan pasca 2002 itu memang isu terorisme ya, bukan radikalisme. Awalnya terorisme ini kan semakin bergema ya di Indonesia. Dan bahkan kalau saya tidak salah pernah ya beberapa negara internasional, khususnya negara-negara barat, mencap Indonesia ini adalah salah satu negara yang paling tidak aman dan paling rentan terhadap ancaman terorisme. Itu adalah memang sebuah fakta yang bisa kita lihat dan hari-hari pada saat itu memang dipaparkan oleh media bahwa Indonesia memang seolah-olah sangat rentan terhadap tindakan teror. Ya. Namun jauh daripada itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau kita tadi panitia juga sudah mendefinisikan apa itu radikalisme, ya. Maksud saya kita juga harus mencoba melihat antara perbedaan radikalisme dan terorisme. Ya. Secara pribadi saya mendefinisikan kenapa hari ini seolah-olah radikalisme itu kita takut sekali, seperti disampaikan Bang Effendi tadi. Seolah bicara radikal ngeri sekali. Ya. Kalau saya mendefinisikan itu, kenapa kita takut? Karena memang yang kita takutkan adalah sebenarnya bukan radikalnya, tetapi terorismenya. Karena radikalisme memang harus kita akui, akar dari terorisme selama ini itu kan berawal dari radikalisme, pemikiran yang ingin merubah misalkan ideologi negara, seperti disebutkan tadi, ataupun ingin merubah keadaan politik suatu negara dengan cepat gitu, dengan proses-proses yang tidak normal ataupun tidak sesuai ya pastinya dengan ya aturan-aturan pada umumnya. Ya. Jadi itu memang yang bisa jadi menyebabkan kita mendengar kata radikalisme ini takut kita. Ya. Ya. Yang saya pahami takutnya kita itu bukan radikalnya sebenarnya, tapi kita takut mengarahkan radikalisme itu mengarahkan kepada adanya ancaman perilaku teror. Ya. Jadi seperti itu. Maka di situ kan jelas bahwa antara terorisme dan radikalisme itu ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang unsur utama ataupun motif utama orang berlaku radikal adalah ingin melakukan perubahan secara instan, cepat, ya, tidak mau berproses begitu. Ya. Namun di sisi lain, ya, sebenarnya ukuran radikalisme ini juga harus didefinisikan, karena memang selama ini, ya, seperti juga sudah disebutkan,
Ya, apalagi kita semua juga beragama Islam. Jujur saya pribadi sangat tidak ingin mendengar orang mengaitkan seolah yang radikal itu Islam. Kalau udah radikal, kita Islam. Kalau udah teroris Islam. Ya. Oleh karena itu harus kita definisikan. Sebenarnya radikalisme itu yang nggak boleh itu yang mana? Ya. Radikal yang mana yang nggak boleh? Ya. Kalau saya sederhana, ya. Tinggal kita pilah saja. Ya. Radikalisme, karena begini, kenapa saya sampaikan ini? Saya mau coba membaca-baca artikel-artikel terkait radikalisme. Ya, dalam sejarahnya, ya, bahkan Soekarno sendiri pernah menginstruksikan kader-kadernya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada saat itu, kalian harus radikal, berpartai itu harus radikal. Artinya kan kalau dalam posisi seperti itu radikal yang positif. Ya. Artinya bisa jadi dia militan, ya kan? Tidak kena lelah bekerja untuk kepentingan partainya. Ya. Bisa jadi itu yang didefinisikan pada saat itu. Maka oleh karena itu harus kita definisikan, jangan nanti orang ya seperti kata Bang Jaka, kamu mobilisasi massa ke DPR RI, dicegah di sini panglima, kamu radikal, kamu ditangkap semua kan, harus kita definisikan. Makanya pendefinisian yang paling ideal menurut saya adalah definisi undang-undang. Jadi kita harus lihat ini yang mana yang melanggar undang-undang atau tidak melanggar undang-undang. Kalau dia melanggar undang-undang, oke, radikal yang harus diselesaikan oleh negara, yang harus diselesaikan oleh aparat keamanan gitu. Tetapi kalau dia militan dari bahasanya kan, memobilisasi orang, dia kan membuat kajian-kajian, misalkan mengkritisi pemerintahan, apa salahnya? Walaupun kesannya ngeri, menggebu-gebu gitu. Ya, selama dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, saya kira itu tidak bisa langsung dikategorikan radikal, tangkap gitu, nggak bisa. Nah, jadi garis pemisahnya itu adalah peraturan perundang-undangan. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini memang yang agak sedikit meyakinkan menurut saya. Itu tadi sudah saya singgung juga bahwa memang kekeliruan mendefinisikan radikalisme, bukan mendefinisikan sebenarnya, mengarahkan seolah-olah yang radikalisme itu hanya ada di Islam. Kalau udah berbicara radikalisme, berarti hanya Islam yang menukar radikalisme. Kalau kita ingin berbicara belak-belakan, ya kan, di Indonesia ini juga banyak kasus. Ya. Mohon maaf saya sebut, misalkan ketika pembakaran masjid di Tolikara ya, Papua, bisa nggak kita sebut itu radikal? Kalau menurut saya bisa. Dan kalau kita men-track undang-undang itu melanggar undang-undang juga. Dan itu radikal menurut saya. Dan bisa jadi ada kasus-kasus lain. Ya. Kalau di Tor Panitia, di awal-awal Tor Panitia itu disebutkan bahwa selama ini memang kalau udah berbicara terorisme, radikalisme, kacamata dunia itu akan melihat ke Timur Tengah. Ya. Karena memang eskalasi terorisme, eskalasi kekerasan, eskalasi radikalisme memang banyak di sana. Saya ingin menyinggung, kira-kira apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu masuk nggak gerakan terorisme atau radikalisme? Kalau saya bilang masuk, itu juga terorisme. Nah, jadi intinya stigma yang terbangun selama ini bahwa Islam itu hanya Islam yang radikal itu harus coba kita hilangkan sedikit. Kita berikan juga pencerahan kepada publik bahwa Islam sebenarnya nggak seperti itu. Saya sepakat seperti yang disampaikan Bang Effendi tadi, bahwa memang ada upaya-upaya ataupun ada gerakan-gerakan khusus bisa jadi yang sengaja dibuat untuk mencoba memberikan mencoba menampakkan bahwa wajah Islam itu adalah radikal, teroris, ya kan? Bisa jadi orang-orang yang melakukan itu tadi disebutkan orang-orang yang sebenarnya bukan orang Islam itu, ya kan? Makanya kan saya kira kita juga membaca di media sosial bagaimana ketika misalkan ada isu-isu ISIS itu sebenarnya yang menggerakkan pos besar itu bukan dari kalangan Islam sendiri. Ya, saya kira kita mendengar itu. Ya, ada yang bilang itu memang dari Israel, Mossad. Ya, ada yang bilang dari Amerika sendiri. Dan ini bahasa-bahasa ini kan ada juga pengakuan dari orang-orang Barat sendiri ya, walaupun mungkin tidak diamini oleh para pengambil kebijakan di sana. Tetapi yang seperti ini saya kira tidak menutup kemungkinan ada benarnya juga. Ya, apalagi tadi
kita berbicara seperti yang disampaikan Bang Effendi, memang ada rencana-rencana itu bisa jadi yang ingin membuat seolah Islam ini memang keras, radikal, dan tidak bisa mereka diberi ruang di dunia ini kan, yang penting dihancurkan saja. Atau siapapun orang Islam beraktivitas, apakah aktivitas politik atau aktivitas sosial, tidak boleh dilakukan karena akan dicap sebagai kaum radikal. Ini bisa jadi terjadi, ya. Jadi saya kira karena tema yang diberikan kepada saya juga peran organisasi pemuda dalam proteksi masuknya paham radikalisme, saya kira solusinya saja. Apa yang sebenarnya solusinya? Ya, solusinya kalau menurut saya cukup dua. Kalau dari organisasi kepemudaan atau organisasi mahasiswa dalam hal ini. Sebelum itu saya juga mau sampaikan bahwa organisasi saya sebelumnya, yaitu kami, ketika dulu awal-awal 2002 sampai 2005 mungkin, itu disinggung-singgung juga. Ini salah satu organisasi yang pemikirannya ekstrim, ya kan? Ya. Tetapi kita coba menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang Indonesia tulen. Tidak pernah punya niat untuk mengganti Pancasila, ya kan? Tidak pernah punya niat untuk membentuk negara khilafah, misalnya. Tidak pernah. Kita adalah mahasiswa muslim dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu intinya. Kenapa saya sampaikan ini? Saya ingin maju kepada solusi. Jadi solusi bagi organisasi sebenarnya bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa pastikan dulu organisasi mahasiswa yang terlibat ataupun cenderung mengarah kepada radikalisme itu bisa didefinisikan dari ADART-nya ataupun konstitusinya. Kalau kita bingung yang mana organisasi yang cenderung mengarah kepada radikalisme, cenderung mengarah kepada hal-hal yang ekstrim, track aja ADART-nya ataupun visi misinya atau apapun itu, ya. Di-track aja apa yang mereka ingin lakukan, kan jelas di situ. Ya. Maka selama dalam konstitusi ataupun ADART tidak ada mengarah ke situ, saya kira clear, ya, tidak perlu ditakutkan. Solusinya bagi mereka untuk membentuk radikalisme apa? Terapkan saja itu ADART secara konsisten. Kalau ada kader-kadernya misalkan ini agak lain-lain, ya udah keluarkan. Ya, karena dia sudah tidak sesuai dengan ADART ataupun visi-misi dari organisasi. Saya kira semua organisasi yang tercatat, ya, dan diakui oleh negara, organisasi mahasiswa atau kepemudaan, bisa melakukan itu. Mudah sekali kan mendefinisikan orang seperti itu. Apalagi organisasi ini kan dia kumpulan, grup. Mudah kita menilai di kader-kader, oh ini sudah agak lain, geser, ini sudah agak lain, geser. Saya kira tidak hanya kami sebenarnya, semua organisasi bisa melakukan ini. Nanti akan nampak yang mana organisasi yang cenderung mengarah kepada radikalisme, dan yang mana organisasi yang sesuai dengan peraturan yang ada di Republik Indonesia. Akan nampak tuh. Dan yang kedua adalah solusinya organisasi ini harus berperan. Kalau bahasa saya, rekrut orang mahasiswa sebanyak-banyaknya. Kalau memang organisasi dia itu clear, baik, ya, memperjuangkan konstitusi Indonesia untuk pembangunan, untuk membangun bangsa, saya kira rekrut orang sebanyak-banyaknya agar tidak direkrut oleh organisasi yang berpeluang, gitu kan, tadi mengarahkan kepada radikalisme. Nah, ini kan Fasabiqul Khairat juga banyak organisasi, karena banyak organisasi kepemudaan, banyak organisasi mahasiswa, rekrut sebanyak-banyaknya sebelum direkrut ke sana, gitu. Saya kira itu saja. Nanti kalau mau ditambahkan di diskusi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.